kita sedang membahas, masih melanjutkan bab hakikat dunia bagi manusia itu apa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dunia itu sebetulnya bukan unsur material, unsur fisik, bukan. Dunia itu apa? Gambaran atau suasana hati kita. Itulah dunia dan akhirat itu gambaran atau suasana kebatinan hati kita. Kalau segala sesuatu yang dalam hati kita itu untuk kita tujukan akhirat, maka akhirat. Kalau kita tujukan untuk dunia, ya sesuatu itu dunia. Jadi tergantung persepsi atau proyeksi dari hati kita terhadap itu. Yang ketiga, ada dua itu. Yang ketiga itu ada hal yang bagian dari kita anggap, hati kita menganggapnya dunia, maksudnya untuk kepentingan dunia, tapi sebetulnya itu hanya perantara saja menuju akhirat. Nah, yang seperti ini, yang secukupnya ini, itu akhirat. Melu bagian yang pertama tadi, gabungnya ke situ. Nah, setelah mati itu hanya tinggal 3 perkara yang bisa bertahan setelah kita mati. Apa? Toharatul qalbi, bersihnya hati. Yang kedua, bersih dari apa? Kotor. Yang kedua, al-unsu bidzikrillah, terbiasa dengan mengingat Allah. Yang ketiga, hubbullah, mencintai Allah. Nah, 3 ini itu nanti akan menjadi bekal kita setelah mati. Yang lain itu gak katut itu. Jadi uraiannya itu apa? Biasanya itu kan secara awam itu kita diberi keterangan, kowe wong mati iku sing digawa ya ngamale. Liyane ra ono sing itu bahasa awamnya begitu. Tapi amal ini maksudnya kalau diurai ya jadi 3 ini. Tidak hanya amal. Wong amal itu lah ngamale biyen riyak re. Amalnya cacat, masuk di akhirat itu setelah mati kita bawa itu. Tidak. Jadi pernyataan umum bahwa orang mati iku sing digawa karek amale iku pernyataan yang masih global. Rinciannya ini. Pertama, toharatul qalbi an syahawatid dunya. Pertama adalah bersihnya hati dari syahwat atau keinginan duniawi. Ini levelnya menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia. Karena hati yang bersih itulah yang menjadi perisai, yang menjadi perisai antara dia dan siksanya Allah. Jadi ana hadis ini. Kowe larang krungu iki hadis iki. Ora ngaji ya ora tau krungu hadis iki. Imam Ghazali to hadis to. Jadi met-met nyelempet-lempet iki ketemu ae Imam Ghazali. Jadi amalnya seseorang itu kelak di akhirat itu akan apa? Akan melindungi dia dari siksa. Jadi kalau misalnya ada siksa, dia diserang siksaan di akhirat dari sebelah kaki, sebelah bawah, rizki bali rijlai, maka akan muncul sebagai perisai itu sholat tahajudnya dia, qiyamul lail. Jadi ada serangan dari siksaan datang dari bawah, qiyamul lail maju melindungi. Terlindung akhirnya aman, gak kena siksa. Kalau siksaan datang dari arah tangan dia, itu dari depan atau dari belakang, atau kanan atau kiri, maka akan hadir sedekah dia ketika di dunia
datang untuk melindungi dia. Akhirnya terlindung dia. Jadi amal-amal itu sampeyan tas-tas ya kaya apa? Kaya kowe main game ngono lho. Kaya main game ditembak terus pasang perisai itu seperti itu. Nah, ini hatinya bersih melindungi dia. Sementara yang kedua yakni akrab atau cinta, akrab dengan Allah, mencintai Allah, ini yang akan membuat dia bahagia. Tadi baru statusnya nyelamet ya, munjiat ya. Selamat kan belum tentu bahagia. Maksudnya ngene, kamu terlindung dari siksaan karena ditangkis oleh amal-amal sampean itu tadi. Tapi kan nek ditangkis terus ini kan stres kowe. Diserang siksaan terus, ditangkis terus, ya orang bahagia, tegang kaya kowe ngadepi corona ini. Melindungi diri tok itu gelisah. Nah, unsur pembahagianya, pembuat bahagianya itu ya al-unsu wal hubbu lillah. Kalau dua hal ini itu yang mendatangkan rasa nikmat, rasa lezat, keindahan, kenyamanan, pokoknya tiada bandingannya, yakni bertemu dengan Allah. Yang bisa mengantarkan bertemu dengan Allah itu mahabbatullah dan unsullah itu tadi. Nah, ini tidak perlu nunggu besok di akhirat. Sejak kematian, sejak orang mati, aqibal mauti. Sejak orang mati sudah merasakan kenikmatannya akan bertemu dengan Allah gitu. Setelah mati langsung itu. Makanya wong mati kadang ono sing mesem. Nah, itu dia sudah melihat tempatnya di surga, sudah ditampakkan. Durung mlebu lho. Terus dikubur, makanya ada istilah kuburan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kuburan itu. Karena apa? Ya, karena dengan dia mati, dia ketemu dengan kekasih, yakni Gusti Allah yang dicintai. Sudah tidak ada penghalang lagi. Penghalang-penghalang dunia sudah tidak ada. Dia seakan sudah lepas dari penjara, dibebaskan dari penjara untuk ketemu dengan orangnya, untuk ketemu dengan kekasih itu. Dengan senang hati, mati, senang, guyu. Sebaliknya itu kan orang yang mencintai dunia ketika mati, ya, itu sudah siksaan, tidak perlu nunggu nanti dikubur atau di akhirat, itu sudah mu'adzabkan. Karena apa? Karena apa yang dia cintai, dia miliki selama di dunia sudah diambil, dirampas, sudah tidak bisa diraih kembali. Jadi kematian itu sudah siksaan tersendiri bagi para pecinta dunia, dan sudah menjadi nikmat bagi para pecinta Allah. Jadi mati itu bukan ketiadaan, mati terus gak ono apa-apa. Mati itu babak baru, ya, terpisahnya pecinta dunia dengan dunia untuk menghadap Allah. Makanya orang yang tujuan hidupnya itu orientasinya akhirat, itu dia tiga ini dilakukan apa? Zikir, fikir, amal. Di dunia ini dia senantiasa melakukan tiga hal: zikir, fikir, amal. Biasanya yang ini kan yang kita kenal zikir dan fikir saja ya. Zikir, fikir itu mencetak generasi yang berpikir dan berzikir. Yang amalnya kapan? Itu zikir ya nyebut-nyebut tok, mikir ya ngenangan tok, itu malah orang amal. Maka ada amalnya. Nah,
orang saliku thoriqil akhirah, orang yang tujuan hidupnya ini adalah untuk akhirat, itu pasti melakukan 3 hal ini. Dan nah ini tegas menyatakan Imam Ghazali, kullu dzalika la yumkinu illa bi sihhatil badan. Untuk bisa berpikir, berzikir dan beramal tidak bisa dicapai kalau badannya tidak sehat. Nah, badan sehat itu kalau ditopang ya dengan makanan pokok, dengan pakaian, dengan tempat tinggal. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pangan, sandang, papan, itu untuk meraihnya juga harus ada prosesnya, ada asbabnya. Nah, oleh karena itu ya, sebab untuk mencari sebabnya ini ya tentu saja bekerja ikhtiar itu ya, untuk bisa memenuhi supaya badan sehat, pangan, sandang, papan, ini ya, itu yang menopang dia sehat dan bisa berpikir dan beramal. Tapi yang bisa mendukung zikir, fikir, amal itu kalau al-qadru alladzi la budda minhu, ukurannya, komposisinya, volumenya itu secukupnya. Kalau diambil secukupnya berarti memang dia berniat zikir, fikir, amal. Maka dia ini bukan tidak pecinta dunia gitu ya. Tapi kalau ya, dia tujuannya untuk meraih papan, pangan, sandang ini untuk kenikmatan yang dia rasakan itu, maka yang ini itu ya berarti dia min muhibbid dunya. Lah, jadi orang hidup itu pasti ada yang disuka, ya. Papan ya ono sing disenengi gawe omah iku ngene. Pakaian, pangan ya selera, ada seleranya. Nek pas ketemu selerane ya seneng, nikmat. Nek gak ketemu selerane ya gak seneng, ya gak nikmat. Nah, lah itu bagaimana statusnya, ya. Jadi terserah mau selera atau tidak. Sekarang orang bukan selera yang kemudian dinikmati, bukan itu. Syariat menegaskan dua, ya. Ada ma yu'arridu shahibahu li'adzabil akhirah. Kalau papan, sandang, pangan itu membuat dia terancam di akhirat, ini namanya haram, ya. Kalau menghalangi dia di akhirat, menghalangi dia untuk mencapai derajat yang tinggi, nanti hisabnya lama, ya, itu namanya halal. Jadi hanya ada pilihan, ini pilihan pahit kabeh ya, haram sama halal. Jadi nanti akan dijelaskan papan, pangan, sandang ini itu, ya, kalau dibagi dua. Yang pertama yang menyebabkan siksa di akhirat namanya haram. Yang kedua yang menyebabkan kehilangan derajat tinggi di akhirat atau berakibat hisabnya lama, itu namanya halal. Kok padha gak enak? Tak baleni. Papan, sandang, pangan itu kalau berakibat disiksa di akhirat itu statusnya haram. Kalau berakibat disiksa kehilangan derajat tinggi atau hisabnya lama, itu namanya halal. Kok gak ono sing pilihan kok gak enak kabeh ngene, halal yo gak enak. Kok gak ono sing
papan sandang pangan sing mlebokno swarga. Ora usah hisab-hisaban kok gak ono. Kok gak ono sing halal kok yo ngene itu. Memang begitu. Wal basiru utawi wong kang awas, wong kang perawasan, wong kang waspada iku ya lamu miyakinake berkeyakinan beretikat sapa si basir annatulal mauqifi ing sak temene suwene leren menunggu di arasatil kiamati ing dalem pira-pira pelatarane dina kiamat li ajlil muhasabati krana arahe dihisab diitung amale aidon